Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kamu ketawa ya, jangan ketawa. Karena kau bernarasi liar tetapi kau tidak tahu ya, hukum dan ketetapan ya, hukum Taurat itu diturunkan kepada bangsa Israel ya. Kami yang Kristen sekarang ini tidak perlu taat kepada hukum Taurat itu lagi karena Yesus telah menggenapi, telah membatalkan hukum Taurat itu. Ini yang saya tanya, apa hubungannya saudara? Tunggu. Diam dulu, apa nanti aja hubungannya Kristen dengan hukum Taurat? Kenapa justru kamu mengatakan kami tidak taat lagi? Memang sejak kapan hukum Taurat itu untuk kamu? Ya kami iya, tidak taat lagi. Memang sejak kapan hukum Taurat itu untuk kamu? Kapan? Nah, oke ya. Maksudmu apa? Saudaraku, kenapa saya menjelaskan Torah? Karena Al-Quran saya memberikan legitimasi itu. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wahada kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran ini, wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kamu tahu nggak siapa yang zalim yang dimaksud di sini? Yang dimaksud ya, orang zalim ini adalah orang kafir. Maka saya menjelaskan data ini karena orang-orang kafir yang dimaksud di situ. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Di situ dikatakan wal kafiruna humuz zalimun. Dan adapun orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Nah, Taurat datang, Al-Quran datang untuk menguraikan sebagian dari isi Torah agar memberi peringatan kepada kalian orang-orang zalim, orang kafir, karisteng. Jadi kamu nggak bisa membatasi itu. Al-Quran datang menjelaskan tentang Taurat sekaligus sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang kafir. Makanya Al-Quran ketika datang menjelaskan bahwa Taurat itu adalah kitab yang diberikan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Nah, apa hubungannya dengan karisteng? Gak ada hubungannya dengan karisteng. Hukum Taurat itu diambil oleh Paulus ya sebagai tameng untuk melegalkan ajarannya. Ajaran apa itu? Menggantikan perintah Tuhan dengan perintahnya, menggantikan syariat Tuhan dengan syariatnya, menggantikan Tuhan dengan Kristus yang datang kepadanya berupa makhluk roh yang datang kepadanya ketika dia ke Damsyik. Begitu saudara. Jadi tak ada hubungannya Torah itu dengan Kristen. Kristen hanya menggunakan Torah di mulutnya supaya dianggap ia tahu anak dari Israel tahu. Padahal itu hanya alat untuk menipu. Silakan Anda tanggapi pakai data. Silakan Pak Yono. Baik. Ya, saya tanggapi dulu Bang Suma tentang Paulus ya. Jangan kamu sebut lagi Paulus itu ya nabi palsu dan begini dan begitu ya. Jangan kamu sebutkan di dalam Quranmu itu tafsirnya itu nabi Paulus ya. Nabi Paulus itu adalah utusan oleh SWT. Kau dengar titik ya. Di dalam Quranmu itu ya kau menghina Paulus. Saya di sini tidak mau ya. Rasul Paulus itu ya, rasul kami ya. Kau menghina dia. Sudahlah Taurahnya orang dirampok, sekarang Al-Quran lagi mau dirampok. Dengar dulu kamu ya. Kalau saya bahas ya. Di dalam kitab itu ya, pendetamu yang lulusan luar negeri suruh ke sini. Dengar dulu yang sembunyi sekali ya. Di dalam kitabmu itu tafsirnya itu ya mengatakan bahwa Paulus itu adalah rasul ya, nabi dari Allah yang SWT itu yang mengutus. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Ya, oke saya tunjukkan. Sekalian aja aku bilang Lukas juga ada dalam Al-Quran. Ya, saya tunjukkan biar kamu tahu ya. Karena iya, silakan. Paulus terus ya, saya tunjukkan ya bahwa tafsiranmu itu ada Paulus adalah nabi yang diutus. Oh, tafsir. Saya juga bisa mentafsirkan kalau itu bom-bom. Ya, kalau cuma tafsir. Saja. Namanya tafsir. Sudah lanjut. Mana hukum Taurat ini? Hukum Taurat untuk Kristen itu di mana? Benang merahnya ke Kristen hukum Taurat itu di mana? Berat memang.
Izinkan dia bertelur dulu. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Jadi Al-Quran datang menjelaskan isi Taurat untuk sebagai peringatan kepada orang-orang kafir, bahwa apa yang mereka ambil dari Taurat itu meskipun hanya remah-remah, tapi itu tidak sesuai dengan hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat dibilang sampah, salah, itu keliru. Hukum Taurat dibilang tidak ada kebenaran di dalamnya, itu keliru. Hukum Taurat kemudian dibatalkan, itu keliru. Semua keliru. Maka Al-Quran datang menjelaskan bahwa Taurat itu ada petunjuk dan rahmat di dalamnya. Makanya Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran datang sebagai peringatan kepada orang-orang kafir ini supaya berhenti dari kezalimannya, memfitnah Nabi Adam, memfitnah Nabi Musa, memfitnah Taurat, memfitnah Nabi Isa, memfitnah Yesus, semua difitnah hanya untuk sekedar menuhankan Kristus ini. Padahal Kristus ini bukan manusia, berarti bukan anaknya Maria, kan gitu. Oke, lanjut. Saudara siluman. Ya, siluman. Ini siluman babi. Siluman? Hah? Itu ada gambar babinya. Oh Siluman? gitu. Itu bang, kan gambar babi itu. Bukan siluman Theos. Siluman Theos bertanduk 7 bermata 7 itu. Itu bukan Tuhan mereka katanya bang. Lalu apanya? Itu beda, itu menunjukkan 7 kota katanya. Oh, itu tafsir, itu tafsir. Aku melihat, ya dilihatnya nah. Udah dilihatnya. Lebab minacini kita ujene ponto. Ada na lihat tawa bembe habis digerek lehernya bertanduk 7 bermata 7. Pandai sekali bersilat lidah. Sudah jelas-jelas dibilang di situ, itulah ketujuh roteos yang diutus ke bumi. Nabila misedek bukan. Ini zaman sudah canggih, berat untuk menipu-nipu lagi. Makanya di barat agama ini sudah ditinggal. Di Indonesia aja so paten, di barat udah ditinggal. Kenapa? Karena bertentangan dengan data dan akal sehat. Begitu Jo. Indonesia kan ini kecenderungan kita itu yang penting dari luar negeri. Panci bekas yang penting dari luar negeri, mantap sudah. Bahkan pakaian dalam kalau dari luar negeri, pakaian dalam, gigi palsu kalau dari luar negeri itu pasti disukai. Tas palsu, tas bekas, celana dalam bekas, apalagi. Kalau dari luar negeri pokoknya pasti disukai. Nah ini juga agama bekas yang sudah tidak dipakai di luar sana, dipakai juga di sini. Ya kan fakta gitu. Ya. Buktinya Inggris, orang-orang di luar sana sudah berlomba-lomba masuk masjid ibadah, bersyahadat. Iya toh? Kita sama bang. Boleh? Wirman Neve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya Muslim bang. Ya. Saya cuma pengen ini aja, pengen tahu aja suara langsung Bang Zuma ini, makanya sama Mbak Nora bagian Santang. Saya tiap hari sih dengar live-nya gitu. Tetap dukung. Semangat upload Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Makasih ya bang, doanya. Wah, saya juga keluarga ada dari non Muslim juga. Cuman ya orang itu memang keras-keras semua loh bang. Apa? Oke. Kita lanjut diskusi ya bang. Orang Oke, suka siap. barang bekas yang penting dari luar negeri bang. Oke. Makasih ya bang. Assalamualaikum. Ya. Makasih abangku. Turunkan aja Pak ya. Saya cuma kasih semangat aja. Siap, makasih. Cerdas. Ini cerdas murtad. Halo, Murtad. malam. Wah. Bang Juma, Bu.
Salam sampurasun, sampurasun. Ya, sebentar. Ya. Kristen Islam, Bang. Saya di KTP Islam, tapi saya udah murtad dari 2017. Saya bukan. Oh, bukan Islam lagi Oh, ya, iya. Kristen ya. Oke, Halo? silakan. Iya, berarti murtadin. Iya, Bang. Gimana, Bang? Lanjut. Halo, Iya. Bang. Mau bertanya, Bang Juma. Iya. Sebenarnya kenapa umat Islam itu kalau sholat mesti menghadap Ka'bah gitu? Itu sih Oh, iya. pertanyaannya. Barangkali saya tertarik kembali lagi ke Islam. Iya. Tanyanya itu sih. Oke. Jadi Ka'bah itu simbol tauhid dalam Islam. Simbol tauhid. Kenapa Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kenapa kita harus mengesahkan Qul huwallahu ahad? Katakanlah bahwa seluruh upaya yang ada di atas muka bumi ini harus mentauhidkan, harus mensatukan Tuhan. Maka seluruh upaya yang ada dalam kehidupan manusia, apapun itu, harus merujuk kepada keesaan Tuhan. Maka ibadah, cakupan ibadah, puasa hanya tertuju kepada satu entitas saja. Salat hanya tertuju kepada satu entitas saja, yaitu jangankan kemudian niat, gerakan tubuh harus merujuk pada satu titik, yaitu tauhid, mengesahkan Tuhan. Maka arah kiblat dari manapun manusia di bumi ini harus merujuk kepada satu titik saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Islam dalam ibadah pun harus satu titik. Beribadah dari manapun harus satu arah, yaitu menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi semata. Tidak berserak, yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan, yang satu membelakang saling. Enggak, itulah indahnya Islam. Makanya disebut Islam damai. Coba Anda bayangkan kalau dalam satu masjid orang mau ruku sujud seenak-enaknya, apa jadinya? Uktinora sujud menghadap ke barat, yang di belakangnya sujud menghadap ke timur. Nah, begitu sujud langsung tiarap mereka karena bokongnya besar-besar nih orang. Jadi dalam tata cara ibadah saja Islam itu indah, saudaraku. Andai saja kamu bisa naik ke langit melihat umat Islam itu ibadah, begitu indahnya. Dari ufuk yang paling terjauh dari Ka'bah itu sujud lebih awal, kemudian bergerak seperti kuncup bunga yang sedang tertutup. Begitu juga ketika mereka bangkit dari ruku, mereka seperti kuncup bunga yang sedang mekarnya. Itulah Islam, merujuk kepada satu titik ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu sami'na wa ta'na. Islam itu mendengar dan mentaati. Ketika ada perintah dari pencipta langit dan bumi, maka penganutnya disebut muslim. Ma makna muslim? Apa maksudnya muslim? Muslim itu adalah orang yang tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, tidak membantah. Sekiranya diperintahkan salto, salto. Sekiranya diperintahkan renang, renang. Tapi diperintahkan sujud menghadap ke Baitullah, ke Baitullah, ke Bait El. Jadi Islam ketika ada perintah, sujudlah kamu menghadap ke Baitullah, maka kami sujud. Tak ada perlawanan, kecuali orang yang suka membantah Tuhannya, diperintahkan kemudian sujud, tapi mereka tidak sujud, malah salto-salto. Saya kira begitu, Bung. Bang, terus kenapa Bang kalau misalkan ada orang gitu kritik misalkan kepada Nabi Muhammad ya, itu sampai dihalalkan darahnya? Saya kan pernah katanya ajaran rahmatan ilal alamin ya. Iya. Harusnya kan mengampuni gitu. Kenapa di Oke. Baik. Yesus itu, Nabi Isa itu sejatinya ketika diutus ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, yang harus berlaku sesuai dengan titah yang ia yang ia bawa adalah orang Israel seluruhnya kudu wajib percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Yesus kudu wajib dipercaya.
oleh seluruh Bani Israel. Itu tujuan dia datang kemudian di tengah-tengah manusia, kaumnya Bani Israel. Tetapi kaumnya jauh lebih sangar, kaumnya jauh lebih bengis, kaumnya jauh lebih kemudian pembangkangannya malah lebih daripada setan. Maka Yesus harus pergi meninggalkan dunia tanpa harus menuntaskan ajarannya. Begitu juga Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa mana ajarannya? Tunjukkan mana kitabnya Nabi Musa. Nggak ada lagi. Adapun di kalian itu hanya terjemahan dari Alexandria pada abad ketiga. Bukan kitabnya Nabi Musa lagi. Tidak ada yang sanggup menjaga kitabnya Nabi Musa. Kenapa? Karena kaumnya mayoritas pembangkang terhadap Nabi Musa. Dan tak ada pembelanya. Kemudian Yesus datang. Yesus juga mengalami hal yang sama. Tak ada pembelanya. Malah pengikut-pengikutnya juga terpedaya oleh Kristus palsu yang mengaku Yesus. Nah, ketika Nabi Muhammad itu datang, Bung, ajarannya itu litubayina linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka dia harus ajarannya itu sampai pada titik terakhir kehidupan di dunia ini. Alias harus sampai kepada penghujung kehidupan bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, apa katanya di situ? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa ini, dari umat ini. Jadi tidak main-main. Utusan Tuhan jangan main-main. Kalau utusan Tuhan sudah diprioritaskan, jangan kau ganggu. Jangan diganggu dong. Nah, kalau misalnya utusan Tuhan itu kemudian diganggu, kemudian utusan Tuhan itu ingin dibunuh, lalu siapa lagi yang akan mengajarkan ajaran sampai di akhir zaman kalau diganggu kemudian ajarannya? Maka Nabi Muhammad sebagai Rasul dan penutup para Nabi, ajarannya harus langgeng sampai hari kiamat. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara, kenapa darahnya halal? Di mana kau dapat data itu? Di data mana yang bisa kau tunjukkan? Orang nabi silakan. Kawin anak kecil, Bang. Itu kira-kira gimana menurut Abang? Seorang nabi. Pantas nggak seorang nabi? Pantaskah seorang nabi menikahi anak kecil? Pantaskah Tuhan mengisap puting wanita remaja? Itu pertanyaan yang harus Anda pelajari tuh. Karena Anda murtad dari Islam pindah ke agama aneh. Anda kaget ada seorang nabi, ada seorang pemimpin menikah anak usia 6 tahun di 1400 tahun silam, sementara kakeknya Tuhan Anda itu menikah ribuan wanita. Nah, itu nggak pantas. Tunggu, sabar dulu. Yang Anda jadikan, Bang, yang Anda jadikan sebagai sandaran adalah tolak ukur Anda. Kan gitu. Tolak ukur Anda yang hidup di zaman sekarang. 1400 tahun silam Nabi Muhammad diminta kemudian oleh keluarga untuk menikahi seorang wanita. Wanita dinikahi di usia 6 tahun dan nanti serumah di usia 9 tahun. Usia 9 tahun pun ketika orang tua daripada wanita tersebut, Siti Aisyah tersebut, datang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabiku Muhammad, istrimu Khadijah sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Beliau sudah dewasa, beliau sudah menampakkan keibuan, beliau sudah matang dari segi biologis, dari segi pemikiran, itu sudah matang." Maka Siti Aisyah serumah dengan Nabi Muhammad ketika kemudian berusia 9 tahun. Orang Arab, Bung, kalau sudah 9 tahun, apalagi masa lampau 1400 tahun silam, itu sama dengan wanita 18 tahun era sekarang ini. Sama. Kemudian sabar dulu. Tidak ada hukum yang dilanggar. Kemudian tidak ada yang keberatan. Lalu kemudian tidak ada dosa yang diakibatkan dengan hal tersebut. Dan yang terpenting kemudian, hikmat daripada pernikahan Siti Aisyah dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Siti Aisyah menghafalkan 2000 hadits lebih yang berkaitan dengan kewanitaan. Lalu Anda siapa? Mau keberatan seperti itu? Sedangkan pastor pendeta banyak kita temukan di barat sana, banyak anak-anak kecil yang menjadi korban pedofil. Kenapa Anda tidak layak, tidak mengatakan ini layak enggak? Sedangkan mereka Anda sebut dengan apa? Anak-anak Tuhan. Nabiku cuma nabi, bukan anak Tuhan. Pendeta pastor anak Tuhan, tapi ratusan kemudian kita temukan ya kejadian-kejadian yang sangat-sangat memalukan. Pastor pendeta orang-orang suci katanya anak-anak Tuhan, tetapi pedofil. Bahkan banyak anak-anak laki-laki yang mereka gauli korban sodomex. Banyak korban sodomex. Dan sekarang Anda coba lihat, sabar dulu, Anda kan bertanya. Sekarang coba Anda lihat, siapa agama yang menghalalkan nikah sesama laki-laki? Agamaku, agama yang dibawa oleh nabiku, atau agamamu? Ayo, pikirkan aja dulu itu. Anda jangan lihat oknum, saudara. Kalau Anda melihat oknum Nabi Muhammad, bisa nggak kamu menceritakan hari demi hari kehidupan Paulus? Ketika dia usia, sebelum dia dikandung, setelah dia dikandung, setelah dia dilahirkan, setelah dia kanak-kanak, setelah dia remaja, kemudian dewasa, ada cerita tentang Paulus? Ada? Supaya saya bisa membandingkan dengan nabiku. Mana tahu dia pernah menyodomi kambing? Mana tahu dia pernah memperkaos kemudian nenek-nenek usia 80 tahun? Kita nggak tahu, dia tidak punya sejarah. Mana sirah kehidupan Paulus? Ada? Mana tahu dia homoseks. Faktanya dia tidak nikah. Jangan-jangan dia gay. Loh, kok bisa bingung gitu? Ya sekarang buktikan mana sejarah hidupnya Paulus. Ada nggak? Loh, bapaknya aja kita nggak tahu siapa bapaknya. Orang-orang Yahudi tidak ada yang menerimanya sampai hari ini sebagai rasul. Hanya kalian aja yang di luar daripada Yahudi yang menerimanya. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Anda, kalau Nabi Muhammad Anda katakan kemudian itu tidak becus, itu pandangan saudara. Anda lihat di dalam bilangan 31 nomor 17-18. Di situ perintahnya boleh menikahi, boleh mengkawini, boleh mengambil wanita yang baru lahir hari itu juga. Anda baca kitab Anda itu, kitab yang Anda rampok dari agama Yahudi. Di dalam kitab bilangan 31, boleh mengambil anak yang baru lahir untuk dijadikan sebagai milikmu. Rampasan perang berupa wanita yang masih perawan, boleh kau ambil untukmu. Nah, Siti Aisyah bukan rampasan perang, tapi bilangan 31 rampasan perang. Anak-anak kecil yang masih perawan bisa kau pakai untukmu, meskipun masih pakai jari-jari telunjuk aja dulu, karena masih bayi, masih usia 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pakai jari-jari aja dulu, cek. Nah, tunggu sampai di setahun. Tapi kalau kau sudah tidak bisa tahan, ya terserahmu lah sampai dia mati. Kan banyak kuburan-kuburan bayi ditemukan toh di gereja-gereja barat, di halaman-halaman gereja barat, bagian belakang gereja mereka banyak kuburan bayi diterima toh. Jangan-jangan bayi itu ya Abang, itu satu. Yang kedua, ya, tunggu sabar dulu, sedikit lagi. Yang kedua, agama, negara, wilayah, daerah, area tempat hidup manusia yang dihuni kebanyakan Kristen menjadi asal usul penyakit kelamin tertinggi di atas muka bumi ini. Penyakit AIDS, HIV, penyakit pantat. Banyak orang embeyan karena dirudal pakai pentungan. Itu berasal dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen, penyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Silakan. Nanti saya balik bertanya ya. Karena Anda kan murtad dari Islam, berarti agama Anda lebih baik dari agama yang Anda tinggalkan. Halo. Gimana?
intinya saya cuma bertanya aja. Itu ya keraguan saya di Islam. Iya, saya harus bertanya juga dong kepada agamamu. Kamu meninggalkan agama Islam menuju kepada agama Kristen karena kamu menganggap Kristen itu lebih baik dari Islam. Itu pasti. Maka saya punya hak untuk bertanya. Karena kenapa? Bukan hanya ente. Kami seluruh umat Islam adalah sasaran empuk yang setiap hari ingin dimurtadkan oleh Kristen. Misi Kristen dunia adalah mengkristenkan dunia. Misi Kristen Indonesia adalah mengkristenkan Indonesia. Jangankan ente yang sudah terlanjur menjadi korban, kami juga jadi sasarannya nih. Tiap hari mereka bolak-balik putar kepala gimana caranya untuk menjadikan orang-orang Islam masuk Kristen. Jangan Anda kira kami nggak tahu. Jadi izinkan saya juga bertanya. Satu pertanyaan aja. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Silakan Bang. Oke. Itu kemana ya? Pertanyaan Ajaran Nabi kayak gitu nikahin bocil. saya. Udah. Tahu. Pertanyaan saya. Dengarkan dulu pertanyaannya deh. Kita gantian. Kalau enggak Anda gimana ya? Menurut Abang. Pertanyaan saya, Tuhan semuanya Tuhan itu, Tuhan agama-agama lain itu tidak ada turun ke bumi kemudian mengisap puting. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhan kau itu turun ke bumi? Mau gimana? Isap dada, isap buah dada perempuan. Silakan, Itu jawab. nongkrong di gurun, Jawab. batu. Wah, orang gila, orang sakit hati. Orang sakit hati dia tuh. Orang sakit hati. Nabi Muhammad turun ke bumi menikahi wanita. Itu sah-sah saja. Ada Tuhan turun ke bumi isap puting. Apa fungsinya Tuhan isap puting? Fungsi Tuhannya Kristen isap puting wanita itu apa? Bukankah dia bisa turun langsung menjadi dewasa? Apa fungsinya dia turun jadi anak-anak, jadi bayi? Bukankah dia bisa turun langsung usia 30, lalu mengajar penginjilan 3 tahun, akhirnya dia 3 tahun aja di bumi? Toh sejarah hidupnya dari 13 tahun sampai 29 tahun tak ada, disembunyikan, diumpetin. Ya mungkin pada saat itu dia nikah, berumah tangga atau apa gitu. Nah pertanyaan karena datangnya dari seorang yang mengaku murtadin, balik nanya dong, apa fungsinya Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah? Salah satunya adalah Siti Aisyah diajarkan kemudian untuk menghafalkan hadits-hadits yang berkaitan dengan kewanitaan yang sangat sensitif, dihafalkan kemudian hadits-haditsnya oleh Siti Aisyah dari suaminya yang sangat dia cintai. Pertanyaan balik, apa fungsinya Tuhan Anda turun ke bumi emut puting wanita? Pikirlah itu. Pikirkan itu. Gabriel bisa turun ke bumi jadi manusia dewasa, bisa. Malaikat datang kepada Abraham langsung dewasa, bisa. Malaikat datang kepada Zakaria, Elizabeth, kepada Hagar, bisa. Tuhan turun ke bumi kudu isap puting dulu. Selamat ini gara-gara sore. Gara-gara Tejo ini. Ya, selamat sore, Pak. Aku gak ditakoni jadi aku wis mengaing ngrungokne. Selamat. Sabar. Biar disapa. Bang Immanuel. Halo. Bang Waduh, Immanuel. malas. Ini karet ban mobil kalau itu. Ya, Siapa? Saudara Paulus saya baru kenal. Selamat sore, Pak. Iya, yang udah pakai akal. Yang udah pakai akal nggak usah di. Saya menyimak sedikit tadi. Sebentar dulu, Bang. Bang Immanuel, kalau Anda nggak monitor, saya turunkan. Halo. Aduh, lambat lah, Bang. Ban mobil, jangan dinaikkan itu. Itu ban mobil. Siapa? Immanuel itu, Bang? Iya, ban mobil itu. Oh, Tahu nggak ban ban mobil? mobil, ya. Kalau dipukul batu terpental, otak nggak sudah berfungsi otak. Doktrin dogma. Iya, selamat. Lagi gimana, Iya. Bang? Dicegah mau naik lagi gimana? Sebentar. Selamat Iya. sore, Pak. Ini ada Paulus. Wih, Ada Paulus kan, Kristen kan beliau. iya Paulus Kristen.
Itu si cerdas gak usah lagi ya, dinaikkan lagi ya Bang, gak usah ya. Iya, karena gitu-gitu aja. Oke. Sama aja Sutejo ini sama aja. Cuman Sutejo kelebihannya karena giginya sudah mulai tumbuh lagi. Oke, diam dulu Bang Sutejo. Silakan Bang Paulus. Silakan Paulus. Iya, saya menyimak sedikit tadi yang disampaikan oleh siapa ini Bang Zuma, pelecehan anak-anak itu kok kayaknya yang tersebar di sini beritanya itu dari daerah pesantren ya. Oh ya? Oh Masa iya, sih? Anda enggak pernah ngikuti media sosial toh? Oh iya, saya tahu, Enggak, saya ngerti. Sebentar. Saya tahu, saya ngerti. Ya, Kalau gitu. hal-hal seperti itu, karena kalian menguasai media, jadi dibesar-besarkan. Tapi media Barat tidak bisa kau bohongin. Coba kau buka Google sekarang, pedofil dari Kristen mayoritas, pencabulan dari Kristen mayoritas. Itu fakta. Itu fakta real. Tarik nafas Bang. Ya kamu yang tarik nafas. Yang saya katakan beritanya di sini hampir semuanya yang tersiarkan diberitakan pesantren kebanyakan. Mana coba buka datanya coba. Lah ya toh. Coba Kamu buka. berarti tidak pernah mengikuti media sosial. Itu dusta. Dari 100 kasus, kasusnya itu 10 mungkin dari pesantren, 90-nya dari kalian. Cuman yang 10 ini diputar terus karena kalian yang menguasai media. Oke, coba lihat ini di dalam agama Kristen. Dengar dulu. Di sini yang mayoritas. Dengar dulu. Saya boleh bertanya kan? Dengar dulu. Di dalam Kristen, dengar dulu. Di dalam Kristen boleh nggak cerai kalau bukan karena zina? Dengar dulu. Boleh nggak cerai kalau bukan karena zina di Kristen? Tidak boleh. Makanya tidak boleh. Dinda Nora, coba dibuka jumlah jumlah umat Kristen yang cerai tahun 2024. Coba dibuka ya. Ingat ya, di dalam Kristen tidak boleh cerai kecuali karena berzina. Nah, jumlah perceraian di dalam agama Kristen tahun 2023 atau 2024. Kita lihat berapa orang berzina di Kristen selama setahun yang terdata ya. Oke. Di Kristen tidak boleh cerai kalau bukan karena zina. Nah, kita lihat berapa yang cerai, berapa yang berzina dalam tahun kemarin di Kristen. 35%. 35% dari total pernikahan berakhir dari dengan Kristen. perceraian. Ya. Dan mayoritas terjadi pada pernikahan di bawah 5 tahun. Beberapa penyebab umum perceraian yang juga relevan bagi umat Kristen adalah ketidaksetiaan, pertengkaran, dan masalah keuangan. 35%. Berarti berapa angka orang bercabul di Kristen setiap tahun? Berapa pencabulan di Kristen setiap tahun? Berapa persinahan di Kristen setiap tahun? Jaringan terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Tuh, baca tuh. Ya, itu ya, memiliki 70.000 puncaknya yang menghasilkan 70.000 pengikut. laporan intelijen yang dikirim ke polisi di 30 negara. Di Inggris, di Belanda, semua ya, Australia, Italia, Kanada, Selandia Baru, dan Thailand. Di Indonesia tidak melakukan itu karena malu-malu. Sudah apa belum? Karena Indonesia mayoritas Islam mayoritas di Indonesia, jadi Kristen tidak mau terlalu berani. Sudah apa belum? Jangan menghibur. Iya, jangan menghibur diri gitu dong. Aku bilang tadi, ketika misalnya kita ambil angka 100 pelaku, mungkin 10 dari pondok pesantren, 90-nya dari kalian. Apa tidak? Ini buktinya tuh.
Di luar negeri nih, Bang, coba lihat. Iya. Tuh, luar negeri kita coba kau lihat faktanya. Kita lihat faktanya. Lagian di agama Kristen itu tidak ada syarat sah nikah. Tidak ada nikah di Kristen. Yang ada kawin. Di Islam ada kan? Di Kristen persyaratan itu nikah? tidak ada nikah. Yang ada kawin. Persyaratan nikah Mana ada. faktanya? Mana faktanya? Saya di kampung saya pesantren ada ratusan pesantren, tidak ada kejadian itu. Cuman kalau ada kasus satu persatu itu manusiawi, itu oknum. Iya. Itu oknum. 270. Tetapi di dalam agama Anak yang dilecehkan. Bang, kamu satu, Di, tidak ada Bang. syarat sah nikah. Bang. Kedua, tidak ada batasan di agamamu, tidak ada batasan usia pernikahan. Di agamamu tidak ada batasan laki dan perempuan. Itu di agamamu. Di agamamu semua boleh, tidak ada yang haram di agamamu. Bang. Laki sama laki boleh di agamamu. Perempuan sama perempuan boleh di agamamu. Bahkan dengan binatang pun bisa. Itu fakta. Sabar, Bang, sabar. Kamu tidak Iya. kasih data sedikit pun. Iya. Jadi penduduk Indonesia 80 sekian persen dibanding 6%, ya pasti kecil lah kalau dari kalian. 6% coy. Kami 87% dibandingkan yang 6%. Yang 6% aja dalam setahun itu mereka bercerai karena bersundal itu berapa? Sudah. Jaringan. Kok 8 Anda mendengarkan ada begitu wajar, kami mayoritas di sini. Nah, sedangkan nilai kalian hanya 6% aja. Pencabulan dan perceraian di mana-mana terdengarkan. Saifuddin Ibrahim sang penghujat berzina, Agatha berzina, pendeta yang ketahuan ada tai lalat di nonotnya berzina. Siapa lagi? Ya. Mana lagi? Ayo. Sudah Malu sudah apa dia. belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Kasihan Dewa. Sudah apa belum? Apa yang kamu ingin Boleh katakan? saya Apa yang tanggapi ingin kau tidak? katakan? Kamu ngomong apa? Bang, berita. Ya, silakan, silakan. Berita, kenyataan yang di televisi itu Berita, mayoritas kenyataan. kiai melecehkan santrinya. Iya, kami 86% coy. Iya, Kami 86%. 86%. Makanya, Kami ya, 86%. Lah, ya. Dan begitu, itu begitu. oknum. Tidak Berarti- sama di dalam agamamu. Memang perintah pencabulan. Berarti kalau Memang ada mayoritas- perintah untuk bersundal di ajaranmu. Ajaranmu memang ada bersundal perintahnya. Kalau di Begini, Islam ada yang melakukan itu, berarti itu oknum. Itu bukan ajaran agama. Sedangkan di agamamu itu memang perintah. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan atau menantumu kalau mereka berzina, mereka bersundal. Lahirkanlah anak-anak sundal. Itu perintah di dalam agamamu. Marilah kita menikmati sampai pagi karena suamiku lagi dalam perjalanan. Itu perintah dalam agamamu. 87% Islam di Indonesia, bandingkan yang cuma 6%. Lalu Anda ingin menghujat Islam karena ada kejadian seperti itu. Nah, itu angka perceraian. Apa itu namanya itu? Di Kristen dilarang bercerai kalau tidak karena berzina. Ayo. Lina Tidak Jaya, seorang misionaris, anak Tuhan, gembala suci. Ayo, melakukan perzinahan kepada berondong. Itu yang nampak di permukaan. Tidak nampak di permukaan, kenapa? Karena memang sudah jadi kebiasaan. Kalau di Islam terjadi hal begitu, langsung panas, langsung tersebar. Karena kok bisa ya? Kok bisa kak? Kok bisa ya? Kan ini Islam, kok bisa terjadi seperti itu? Orang semua heran, maka menjadi pusat perhatian. Tapi kalau yang terjadi di tengah-tengah kalian, itu mah biasa aja, itu hal lumrah, bukan lagi hal yang mengagetkan. Tapi kalau Islam yang melakukan, wow, seketika naik ke puncak. Kenapa? Karena itu tidak terbiasa, karena bukan ajaran Islam. Tapi kalau di agamamu melakukan hal seperti itu sudah satu paket, coy. Jadi orang sudah tak kaget lagi. Contoh misalnya, ada manusia bisa berbicara. Kaget nggak orang ketika ada orang manusia bisa berbicara? Kaget nggak? Nggak kaget.
Nggak kaget. Tapi seketika ada ayam yang berbicara, orang seluruhnya pasti kaget karena menyalahi kodrat. Islam kodratnya itu la taqrabuz zina, tidak boleh berzina. Tiba-tiba ada yang berzina, maka kaget seluruh dunia. Wajar kalau tersebar isu-isu atau informasi-informasi ada persinahan atau ada pencabulan, karena Islam tidak sepaket dengan ajaran seperti itu. Tapi kalau dalam agamamu ada kayak begitu, itu sudah terbiasa, bukan hal baru. Karena kenapa? Media-media barat itu dari saya kecil selalu mempertontonkan aurat, selalu mempertontonkan hal-hal vulgar, selalu mempertontonkan hal cabul. Artinya dalam konsep keagamaanmu berdasarkan pemeluknya, hal pencabulan itu adalah makanan siang dan malam. Oke? Betapa banyak pendeta, pastor yang kesandung kasus-kasus seperti itu. Lihat piti-piti saya. Oke? Jadi saudara-saudara, tadi anak itu karena sakit hati melihat kesempurnaan Islam, iri dengki, jadi mencoba untuk melakukan penipuan-penipuan dengan memutarbalikkan fakta yang ada di lapangan. Islam 86%. Ketika kemudian ada yang terjadi hal sedikit menjadi riak, pasti menjadi besar. Tapi kalau di mereka hal seperti itu terjadi, ya itu makanan sehari-hari kok. Begitu Jongana. Oke, silakan dilanjut lagi. Saya tunjukkan satu ini ya Bang ya, boleh ya? Silakan. Ya, nah ini ceritanya nih Islam ya, yang menikah dengan ini nih. Seorang pria Australia bernama Joe Gus menikahi anjing peliharaannya. Bah. Ini kira-kira bagaimana? Ya, mungkin karena segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Itu ada di Korintus ya? Korintus ya Bang? Oh gitu ya, oke. Iya. Ben, dalil. kita nggak Sedangkan orang yang melakukan persinahan tertulis dalam kitab suci, masa kita nggak bisa melakukan? Tuh buktinya ada. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku tak ada di rumah, lagi dalam perjalanan panjang jauh. Masa dalam kitab suci bisa? Masa kita nggak bisa praktekin? Bisa dong. Jadi yang sopanten. Nah kalau di Islam ada melakukan seperti itu, mana dalil pembenarannya? Nggak ada. Di Islam nggak boleh. La taqrabuz zina, jangankan berzina, mendekati zina saja itu nggak boleh. Kalau kita berbicara mengenai hukum Islam. Nah kalau di Kristen, syarat sah nikah saja nggak ada di Kristen. Batasan wanita dinikahi ada nggak batasannya? Wanita di Kristen dinikahi nanti minimal usia sekian. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan bilangan yang tadi kalau mereka gunakan sama seperti perpuluhan, kitabnya Yahudi dipakai sebagai dasar pijakan pemungutan uang di gereja, maka dia juga bisa menggunakan data bilangan 31 itu. Kenapa tidak? Iya siang. Kenapa tidak? Perpuluhan dari hukum Yahudi itu adalah hukum untuk Lewi, mereka gunakan. Katanya sudah dibatalkan, tapi perpuluhan masih dipakai. Berarti bilangan 31 juga bisa mereka pakai. Saya sapa boleh Bang? Lanjut. Saya asar dulu dek, silakan di ini. Aduh. Udah asar dulu saya. Lah, kan kita waktunya sama. Enggak Bang, di Medan kan jam 3:30. Iya kan? Jam 3. Di Medan 3:30 Bang. Masa Medan asar 3:30? Iya, di sini 3:30. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Lanjut aja dulu. Oke. Benny Panjaitan. Selamat siang Bu, sore. Oh sore, agama apa Dek? Saya Kristen. Oh ya, silakan ditanggapi tadi dari narasi Bang Zuma.
Saya baru naik sebenarnya, lihat judulnya ini. Lalu soal yang berzina itu tuh kan nggak ada perintahnya yang marilah kita itu kan yang di Amsal. Itu kan bukan perintah, tetapi itulah kejahatan manusia. Bukan perintah yang pergilah kawinilah seorang wanita pesundal kan perintah. Ya, tapi kan itu ya betul itu, tapi khusus kepada Nabi Hosea, bukan perintah kepada seluruh makhluk. Gitu ya. Khusus kepada Hosea. Tetapi yang marilah kita memuaskan itu kan itu bukan perintah, tetapi adalah perbuatan jahat manusia yang diceritakan oleh Alkitab. Itu Alkitab menceritakan bagaimana manusia itu berbuat jahat, tetapi itu kan dikecam oleh Tuhan gitu. Ya, sebentar. Akang, monitor Akang. Monitor. Akang. Yuk. Akang apa dulu? Kasih saya waktu dulu 10 menit. Apa? Akang lanjut dulu bentar. Di sini lagi ajan, Bunda. Oke. Ya, silakan Beni. Jadi apa yang mau kau apakan? Ini temanya ini aja. Adakah kebenaran dalam Taurat? Tadi yang dinarasikan Bang Zuma itu karena membantah tuduhan dari Kristen tadi yang mengatakan diperbolehkan nggak mengawini bocil. Nah, sementara di dalam kitab kalian sendiri, tolak ukur seorang perempuan kalau yang boleh kawin itu umur berapa? Kan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sahnya syarat pernikahan di dalam Kristen itu ada nggak? Nggak ada juga. Nah, tapi kalian menyinggung soal pernikahan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah gitu loh. Kita kaji itu atau mau kaji ini? Adakah kebenaran dalam Taurat? Soalnya Bang Zuma lagi sholat, saya pun sebenarnya lagi makan pula. Gimana, Beni? Saya mau tema aja, Kak. Ini adakah kebenaran dalam Taurat? Oke, adakah kebenaran dalam Taurat? Ya. Ya tentu ada. Tentu ada. Apa hubungan Taurat dengan Kristen? Taurat ini kan kitab yang atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk ditaati oleh bangsa Israel pada masa itu. Nah, tetapi hubungan dengan Kristen ini, apa? Hubungan dengan Kristen? Ya, hubungannya dengan Kristen bahwa di hukum Taurat ini ada nubuat ataupun ya nubuat tentang kedatangan ya Allah sebagai manusia begitu. Makanya Kristen juga ya mengimani Taurat karena pada masa Yesus datang ke dunia itu Taurat juga masih dia baca, masih dia ajarkan di sinagog. Jadi kalian pelaku hukum Taurat. Tapi pertanyaan saya kan enggak, kalian pelaku hukum Taurat. Ya, tapi kan hukum Taurat itu kan ada bagian-bagiannya, Kak. Bukan, saya tidak tanya bagian. Kalian pelaku hukum Taurat atau tidak? Iya, tentu kami masih melakukan 10 hukum Taurat, yaitu 10 hukum moral. Nah, kan kalau hukum Taurat ya. itu terbagi atas sebentar, saya tidak tanya macam-macamnya. Nggak percaya, saya nggak tanya. Galatia 2 nomor 21. Ya. Sebentar. Kalian kan katanya pelaku hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya. Nah, pertanyaannya, apa hubungan kalian dengan hukum Taurat? Ya, hubungannya begini Kak Nora. Nah, kan udah saya katakan, Kristen beriman kepada hukum Taurat, Zabur, yang masih dibacakan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Nah, di dalam Taurat itu kan ada nubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, tetapi kan
mau tidak mau Kak Nora harus mengetahui hukum Taurat itu kan ada terbagi 3. Saya nggak tanya terbaginya, Dek. Iya, tapi kan begini, Kalau kamu, sebentar, Dek. Kalau kamu itu hidup dalam hukum penjelasan Taurat, saya. kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, Galatia 5 nomor 4 dikatakan gini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya. Jadi kamu nih sebenarnya Gini, boleh nggak aku bilang Kristen ini apa hubungannya dengan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Gini Kak Nora, boleh nggak aku menjelaskan dulu supaya Kamu menjelaskannya pakai data loh, deh. Tadi saya sudah tunjukkan Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Kalian Ya, kalau saya- dibenarkan dalam hukum Taurat itu kasih karunia Kristus sudah tidak ada lagi. ya betul begini. Itu kan itu adalah perkataan Paulus atau surat-surat Paulus. Pada masa itu kan konteksnya ada perdebatan antara Yahudi dengan orang-orang Yunani atau yang non-Yahudi. Nah begini, ada orang Yunani kan yang percaya kepada Yesus, ada juga Jadi kalian orang yang mengikuti siapa, deh? Mengikuti Paulus apa Yesus? kami mengikuti Yesus. Sebentar dulu, aku belum selesai menjelaskan. Kamu Sebentar dulu. menjelaskannya ini nggak ada data gitu loh. Di mana di situ terjadi pertentangan? Gimana sih? Iya, begini, maksudnya begini. Nah, pada masa itu kan ada pertentangan antara Yahudi dan non-Yahudi atau antara Yahudi dan Yunani. Nah, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus menganggap diri lebih unggul atau lebih istilahnya lebih lebih istimewa begitu karena mereka yang melakukan hukum Taurat Musa seperti disunat dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan itulah yang ditegur oleh Paulus bahwasanya Yahudi jangan menganggap bahwa mereka yang diberikan hukum Taurat bagi orang Yahudi itu merasa lebih dari orang-orang yang Sekarang tidak pertanyaannya itu melakukan begini loh, Taurat. deh. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya tentu ada kebenaran. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, deh, berarti sia-sia kematian Yesus. Iya, begini artinya begini. Orang yang orang-orang Yahudi itu kan adalah bangsa pilihan Tuhan yang bagi mereka bangsa pilihan Tuhan. Hukum Taurat itu untuk orang-orang Bani Israel. Nah, kalian kan bukan Bani Israel. Nah, sekarang kalian ada nggak kebenaran dalam Taurat? Berikan saya waktu untuk menjelaskan, jangan dicela dulu. Nah, kamu menjelaskannya itu tidak ada poinnya, deh. Kalian ini dengar. Kalian ini kan kalian mengaku sebagai pengikut Yesus. Betul? Nah, hukum Taurat ini diberikan hanya untuk Bani Israel. Betul? Ya, nah, betul. tidak ada hubungannya dengan Kristen. Betul tidak? Ada hubungannya apa enggak? Mbak, orang Kristen itu Kamu tengok dulu si Surti. Gimana kabarnya Surti? Betul atau tidak, Beni? Yang 10 hukum moral itu masih berlaku, Kak. Saya tidak tanya. Oh, 10 hukum itu moral masih berlaku. Bagi Kristen juga berlaku. Bagi Kristen berlaku. Oke. 10 hukum moral itu berlaku kepada seluruh makhluk. Berarti Tetapi apakah kan ada kebenaran dalam Taurat? Ada, tentu. Bagaimana mungkin kamu mengatakan Kalau tidak kamu ada baca, kebenaran? dengar dek, kalau kamu baca ya di Galatia ini, Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, kalau kamu membenarkan ada hukum Taurat itu, ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti kematian Yesus itu sia-sia. Iya, itu kan pembicaraan itu pada masa itu kan kepada orang-orang Yahudi. Jadi kamu harus milih. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat, deh? Ada atau tidak gitu loh? Ada atau Kita tidak? mengerti ayat. Gini Kak, sebentar jangan dipotong dulu. Begini,
ayat itu kan ada konteksnya pada masa itu kepada siapa Paulus berbicara, apa latar belakang masalah sehingga Paulus mengatakan ayat itu. Kan saya bilang orang Yahudi pada masa itu menganggap diri lebih hebat yang Jadi data memiliki ini yang untuk siapa? melakukan hukum Ayat itu untuk Taurat. siapa? Ayat Ayat untuk itu siapa? ayat itu konteksnya kepada orang-orang Yahudi pada masa itu yang Apakah orang membanggakan Yahudi diri sebentar, biar jangan terlalu panjang dengan deh. hukum Ya. Taurat. Dengar. Karena Apakah begini, orang Yahudi sebentar deh? Apakah orang Yahudi ya mengakui Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan? Ya mengakui, makanya kan ada orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Makanya Ya, kan mengikuti begini. bukan berarti menyembah, Dek. Saya terima mengikuti. Apakah ada orang Yahudi yang mengakui Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan? Itu pertanyaan Ya. saya, bukan pengikut. Ada, Beda pengikut, tentu. beda penyembah. Ya sama Kak, pengikut itu artinya yang memberikan diri kepada yang menghormati ajarannya, yang melakukan Saya ajarannya. misalnya saya pengikut Prabowo, bukan berarti saya menyembah Prabowo, Dek. Iya, ini kan kita konteksnya kepada ketuhanan Dek, Yesus. beginilah Dek ya, kalau diskusi itu ya, jangan kita panjang lebar tapi nggak dapat poin. Tadi saya bertanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Kau mengatakan ada. Sementara di dalam Bible kau sendiri, di dalam Galatia, dengan di dalam Galatia 2 dengan Galatia 5, itu dikatakan, kalau ada kebenaran di dalam Taurat, kematian Kristus itu sia-sia, Dek. Iya, begini, kematian Kristus itu kan suatu Jadi kamu mengikuti yang anugerah. mana? Ada kebenaran dalam Taurat atau tidak? Begini, ada orang yang kalau merasa diri mampu melakukan hukum Taurat, ya Kristus tidak berguna bagi dia. Tetapi kan tidak satu pun manusia yang mampu sempurna melakukan hukum Taurat, Hukum sehingga Taurat ini untuk siapa? kasih karunia itulah yang Sebentar. Hukum yang Taurat diberikan ini untuk kepada siapa, manusia. Dek? Hukum Taurat ini untuk siapa? Ya, pertama dulu kan ya, ada 3 hukum Saya Taurat. tidak tanya berapa macam hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk siapa? Kamu harus tahu supaya kamu memberikan pertanyaan pun Hukum Taurat ini untuk ragu-ragu siapa? lagi. Pertanyaan saya begini deh. Coba simak baik-baik. Hukum Taurat ini untuk siapa? A. Kristen, A. Bani Israel, ya. C. Bani Tegar Tengkuk. Hukum Taurat ini kepada orang Israel. Nah, berarti sebentar, sebentar. Hukum adat istiadat. Sebentar Saya nggak tanya dulu. hukum adat loh, Dek. Paham nggak sih? Kenapa kamu Saya nggak tanya tahu? berapa Kamu nggak macam mau tahu? hukum. Harus Dek, ngerti supaya Dek, jangan saya bertanya-tanya tidak lagi. tanya berapa macam hukum. Yang saya tanya, apa hubungan hukum Taurat yang kau katakan itu untuk Bani Israel, tapi kau di situ juga mengakui kau mengikuti hukum Taurat. Sementara di dalam Bible kau sendiri, di dalam Galatia, Paulus mengatakan kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia. Nah, pertanyaannya, apa hubungan hukum Taurat dengan Bani Kristen? Lalu Muslim, Tuhan kalian kan juga Jangan lari mendukung ke Muslim, Taurat. Dek. Apa hubungan hukum Taurat dengan Bani Kristen? Kristen itu menyempurnakan dari hukum Taurat. Biar kau menyempurnakan, kau melakukan hukum Taurat, kematian Kristus sia-sia. Silakan Beni. Iya betul. Kristen itu kan yang menyempurnakan hukum sebelumnya. Apa yang kau sempurnakan hukum dari hukum Taurat? Sejak kapan hukum Ya. Taurat untuk Bani Kristen? Apa hubungannya? Hukum Ya apa yang jelas. Kristen itu digenapi pengikut oleh Kristus. Kristen. Arti Kristen itu Kristus, tidak ada nama itu tertulis. Silakan dijawab. Apa hubungan Kristen dengan hukum Taurat? Sebab kalau kalian membenarkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia, Dek. Pahamilah dulu konteks itu. Kalau kalian mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, kematian Kristus itu sia-sia. Ya, karena kan betul kata Bapak tadi bahwasanya kan Yesuslah yang menggenapi Taurat itu. Di mana Taurat itu digenapi, kan- Dek? Ya,
Ya seperti contohnya kan korban-korban binatang untuk penghapus dosa. Nggak nyambung kok, Dek. Nggak Itulah yang nyambung. digenapi Nih, Yesus. saya bacakan ya, Dek ya. Saya bacakan. Kok nggak Nubuatan nyambung, itu, Dek? ataupun hukum-hukum korban penebus salah melalui darah binatang digenapi oleh Yesus di kayu salib. Coba kau baca Itulah Matius 5. pengharapannya. Diam dulu, Dek. Kau nih nggak nyambung, kau udah nggak pakai data. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Betul. loh kok betul? Loh kamu tadi Iya, sendiri memang mengatakan Yesus menggenapi dengan apa lagi, Dek? Menggenapi maksudnya gini. Nah, di dalam hukum Taurat itu kan pada masa orang bangsa Yahudi itu mereka ketika melakukan dosa harus mempersembahkan korban darah binatang. Nah, itulah yang digenapi oleh Yesus di Perjanjian Baru. Dialah penggenapan Genapinya dengan apa, Dek? dengan pengorbanan diri di atas kayu salib. Di mana Untuk Dek Yesus penebusan mengatakan dosa. digantinya dengan penyembelihan hewan kurban dengan dirinya yang dikurbankan? Di mana di situ? Itu nubuat-nubuat para nabi, dan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa haruslah digenapi kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat. Itu kan perkataan Yesus sendiri. Di mana digenapi? Di mana tertulis? Ada ayatnya bahwa haruslah Iya, di mana? digenapi. Di mana? Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, lihatlah. Allahu Akbar. Bang, cepat bang. Bun, Akang makan dulu ya, Bun. Baru pulang dari masjid. Aku belum siap loh. Sama, Akang baru pulang dari masjid. Makan dulu bentar. Oke. Di Markus 14 ayat 49. Kisah 1 ayat Berapa, Dek? Markus 14 ayat 49. Oke. Bentar, 149 ya. Kisah 1 ayat 16 juga ada. Bentar dulu, sebentar. Banyak ayatnya, banyak. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Apa yang apa? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu nggak pertanyaan saya apa, Dek? Baca aja terus, baca. Jangan berhenti di Kamu satu tahu ayat. nggak pertanyaan saya ini apa? Ya, coba ulang dulu, Dek. Pertanyaan kakak ini apa, Dek? Coba baca dulu pelan-pelan, lalu Tunggu dulu. jangan Kamu tahu nggak berhenti di satu pertanyaan ayat. saya ini apa? Pertanyaan saya ini kamu tahu nggak apa? Tahu. Apa? Apanya yang digenapi? Kan gitu pertanyaanmu. Bukan, yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan ya, penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa itu diganti dengan manusia yang digantung di kayu salib. Di mana? Di dalam di dalam dalam Beni, saya bantu. Markus 10:5. Bukan Markus, Galatia 3 pasal 13. Di situ tuh. Coba baca. Aku baca Markus 10:5. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, gitu. Aduh. Lalu memangnya Tuhan kalian membenarkan Taurat, Zabur dan Injil? Saya kan bertanya, Dek, di mana penggantian hewan kurban itu, ya, itu dengan cara menggantikannya manusia itu disalibkan, Dek. Ada Ini tebusan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan apa? Ini tebusan apa, Dek? Di Tesalonika ntar ya, bentar. Aduh.
Enggak, Jangan kau jawab dulu di Markus 10:45. Ini menjadi tebusan apa ini? tebusan dosa. Di mana tulisan dosa, Dek? Janganlah menambah. Coba Tebusan baca mana? lah. Coba Mana baca tebusan baik-baik. dosa? Mana Coba tebusan baca dosa? baik-baik. Mana tebusan dosa? Markus 10 ayat 45. Coba baca dulu. Aduh, Dek, Sama isi. Dek, mata saya yang picak Dengan atau kau yang picak? Matius Ini loh, Dek, 20, ini. Menjadi tebusan. Tebusan bagi banyak orang. Mana sini tebusan dosa, Dek? Dengan cara disalibkan. Mana? Bentar ya. Nah, yang lupa ditulis sama yang lainnya. Atau gimana, Dek? Astagfirullahaladzim. Ada ayatnya di mana ntar ya, yang mengatakan bahwa dengan matinya di atas kayu salib, baru dia membatalkan hukum Taurat itu, bahwa dia kan yang menjadi yang menggantikan. Udah saya bantu tadi Galatia 3 pasal 13. Galatia 3 pasal 13 udah saya bantu. Gimana sih? Ya Allah. Aduh, ampun aku. Dengan matinya di kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Lah, berarti bertentangan dengan Matius tadi. Matius tadi mengatakan, tidak satu iota titik pun ditiadakan. Kalau masih dunia ini belum runtuh. Kok bertentangan jadinya? Ya, yang itu kan maksudnya yang 10 hukum moral itu, yang jangan berzina, jangan membunuh, yang hormati orang tua, itu kan Di mana 10 tulis hukum kayak gitu, Dek? moral. Aduh, jadi rarat lah kok, Dek. Carilah dulu datanya. Di mana? Hukum moral. Di mana hewan Iya, penyembelihan hewan, Dek? Simaklah, biar enak kita diskusi, Dek. Pertanyaan kakak dari tadi nggak nyambung kau jawab. Saya tadi Ya, minta, kamu yang- di mana Yesus bagi kamu itu nggak menggantikan, nyambung. Dek, di mana Yesus menggantikan hukum penyembelihan hewan sebagai bentuk penghapusan dosa dengan penyalipan Yesus itu di mana? Itu yang saya bacakan tadi ayatnya, dengan matinya di atas kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Itu kan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Dek. Gimana sih Ya, kamu? Makanya hukum makanya. Taurat ini jangan kalian ambil yang bukan hak milik kalian. makanya kan kakak harus mengerti dulu hukum Taurat yang mana dulu. Oh, sekarang hukum Taurat ini yang semua 600 lebih misfot ini untuk siapa? Untuk Kristen apa untuk Bani Israel? Ada 10 hukum Taurat. Saya ya, itu yang bertanya, berlaku. 600 lebih misfot itu untuk Bani Israel atau untuk kalian Kristen? Kalau 10 hukum moral itu berlaku Saya tidak sampai tanya bagi hukum kami. moral 600 lebih misfot itu untuk siapa? Kalau hukum adat istiadat khusus bagi Saya Yahudi. bertanya untuk siapa, Dek? Bani Israel atau untuk kau? Kamu bisa denger nggak supaya tambah pinter dikit gitu, Kamu boleh yang nggak? lebih pintar. Apa hubungan hukum Taurat dengan Kristen? Ya makanya dengarkan penjelasan, boleh nggak? Jangan Bukan. di sela-sela dulu. Hukum Taurat ini sebenarnya hukum Taurat ini diberikan kepada siapa? 10 hukum Taurat itu Saya kan tidak masih tanya berlaku 10. Saya tanya hukum Taurat diberikan kepada siapa, Dek? kepada Bani Israel. Nah, kamu dari Israel atau tidak? Saya bukan orang Israel. Terus kenapa? Apa hubungan kau dengan hukum Taurat kalau kau bukan Bani Israel? Karena Yesus yang menggenapi hukum Taurat itu, dan Apakah siapa yang Yesus kenal Kristen, Dek? siapa percaya kepada Saya bertanya, Yesus apakah Yesus kenal Kristen? secara tidak langsung sudah melakukan hukum Taurat itu, karena dia Apakah berkuasa Yesus atas kenal hukum Kristen, Taurat. Dek? Apakah Yesus kenal Kristen? Kristen itu kan sebutan untuk yang mengikut Yesus. Apakah Yesus kenal Kristen? Saya bertanya. Kalian kan pengaku Dia Yesus. tentu kenal kami. Dia Mana kan Yesus Allah kenal yang Kristen, Maha Dek? Kuasa. Di mana Yesus Dia- kenal Kristen? Mukjizat apa yang dilakukan untuk Kristen, Dek? Dia melakukan untuk Bani Israel itu, bukan untuk Kristen. Mukjizat apa yang sudah dilakukan Yesus kepada kalian?
Ya banyak kesaksian-kesaksian pada masa ini, dia menyembuhkan orang sakit. Oh, orang sakit yang disembuhkan itu untuk Kristen apa untuk Bani Israel, Dek? Ya, untuk orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru ketika dia melakukan mukjizat, Dek, dia melakukannya itu di Bani Asia apa di Israel sana? Yesus kan masih berkuasa sampai selama-lamanya. Dia tidak berhenti itu. Ketika Yesus melakukan mukjizat, kira-kira mukjizat yang dilakukan, dia menunjukkan kepada Bani Israel atau kepada Kristen? Orang-orang Israel kan ada juga yang menjadi pengikut dia. Ngerti nggak? Ngerti nggak ini? Saya bertanya itu. Saya bertanya, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu ditunjukkan kepada Bani Israel atau kepada kalian? Saya nggak bertanya. Zaman-zaman itu ditunjukkan kepada siapa pada waktu itu? Yesus pada masa itu kan melakukan mukjizat, dilihat oleh orang banyak. Dia melakukan mukjizat. Iya, Yesus melakukannya kepada siapa? Di hadapan semua bangsa-bangsa, sehingga yang mengikuti dia kan ada dari orang Yahudi yang percaya sebagai untuk mengikuti dia sebagai Tuhan. Ada dari saya penasaran. Ada dari Samaria, orang Yunani. Yesus bangsa apa saja? Sebutkan bangsa-bangsa mana? Semua bangsa-bangsa. Dari bangsa Persia, ada Mesir, ada dari Samaria, Yunani, Romawi. Bangsa-bangsa pada masa itu kan bangsa Indonesia ada nggak, Dek? Banyak yang mengikut Yesus. Ya, bangsa Indonesia ada nggak, Dek? Pada masa itu bangsa Indonesia belum ada, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Jangan bodoh, Kak Nora. Coba kamu buka Lukas 7, Dek. Oke, buka Lukas 7, Dek. Lukas 7, bangsa Dek. Indonesia kan baru ada tahun berapa? Kau kok tanya 2000 tahun lalu 7, Indonesia buka belum Lukas 7, ada. Dek. Setahun kali lah kau agak bodoh buka, dikit, iya, kan? buka Lukas 7, Dek. Iya, pintar buka Lukas 7. Lukas 7. Ya, Lukas 7 nomor 17. Silakan. Dia di bangsa Persia, mungkin ada yang di situ ya, bangsa Persia, bangsa Roma ya. Silakan dibaca. Lukas 7 nomor 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Apa maksud ini? Nah, Yesus kan di situ kan perikopnya Yesus membangkitkan anak muda. Lalu? Nain. Nah, Nain ini kira-kira bangsa Persia atau bangsa Mesir? Tersiarlah kabar di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Orang Nain ini, anak muda di Nain ini, saya kurang tahu ya sebenarnya dia dari suku apa. Terus kau mengatakan Yesus membuat mukjizat di seluruh disaksikan seluruh bangsa-bangsa. Itu dari mana datanya, Dek? Bangsa-bangsa maksudnya di situ dari suku-suku begitu. Ada dari Samaria, ada Romawi, Dek, kalau kau tadi dengar, Dek. ada Mesir. Dengar dulu, Dek. Kau dengarlah dulu ya. Kau tadi mengatakan seluruh bangsa-bangsa, sekarang kau mengatakan suku-suku. Suku Batak, suku Jawa, suku Sulawesi, apakah disebut bangsa-bangsa? Bangsa itu kan sebenarnya artinya bangsa itu satu kaum gitu, kaum. Kalau negara baru negara itu baru suatu wilayah, tapi kalau bangsa itu kaum begitu. Jadi bangsa Indonesia dengan bangsa Amerika sama? Bangsa itu kan bisa sebenarnya kan artinya suatu kaum, tetapi kan sekarang ini bangsa ini artinya menjadi suatu negara. Kamu apa aja lah, istirahat aja lah dulu ya, Dek ya. Saya pikir kamu pintar gitu loh, ternyata ya begitulah. Aku boleh nanya, kenapa diturunin? Siapa yang turunin? Kenapa diturunin? Jangan diturunin lah. Siapa yang nurunin?